Perkenalkan nama saya Muhammad Syedi Ramadhani. Saya dari Prodi 24AB Teknik Industri. NIM saya 10 11 72 40 75. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil UAS saya, yaitu peningkatan produktivitas lini dengan pendekatan Lean. Dengan saya menggunakan studi kasus analisis jurnal di PT Smart Tbk Surabaya untuk mengoptimalkan kapasitas aliran filling plant minyak goreng. Ya, di situ ada data saya. Berikutnya, tujuan utama penelitian Lean ini adalah yang pertama ada mengatasi unbalance condition, yaitu menyeimbangkan kapasitas lini produksi dengan fluktuasi permintaan pasar yang tinggi. Lalu menghilangkan penumpukan WIP di stasiun kerja tertentu. Lalu yang kedua yaitu memenuhi demand tanpa overtime, yaitu meningkatkan kapasitas dari 5.015 unit per hari ke target 6.000 unit per hari. Untuk produk minyak goreng Jerigen 18 liter tanpa biaya kerja lembur. Lalu ada metodologi Lean PT Smart Tbk, yaitu yang pertama adalah value stream mapping, yaitu memetakan detail aliran fisik material dan alur informasi untuk mendeteksi value added atau VA, serta non-value added yaitu NVA. Lalu yang kedua adalah eliminasi seven waste, yaitu fokus mereduksi tiga waste dominan dalam sistem produksi, yaitu waiting atau menunggu, lalu ada unnecessary motion atau gerakan tidak efisien, lalu yang ketiga ada defect atau cacat, lalu ada Picard dan Pareto, yaitu peta kendali proporsi produk cacat pada chart, dan visualisasi Pareto untuk menemukan 20% masalah dalam utama penyebab 80% defek atau cacat. Lalu ada analisis akar masalah dan lini, yaitu menggunakan metode lanjutan untuk membongkar inefisiensi yang mengendap. Tim engineering PT Smart Tbk mengombinasi instrumen penelusuran akar masalah dengan teknik penjadwalan industri terstruktur. Seperti yang pertama ada fishbone diagram dan 5Y, yaitu mengurangi defect berdasarkan 5 faktor industri, yaitu material, method, man, mesin, dan juga environment. Lalu yang kedua yaitu metode Kilbride Western, yaitu menyeimbangkan lintasan secara analisis atau secara analitis melalui pengelompokan elemen kerja berdasarkan precedence diagram. Lalu ada formulasi pengukuran lini. Yang pertama ada menunggu idle time, yaitu menghitung sisa waktu tidak produktif pada masing-masing stasiun kerja. Seperti itu rumusnya yang ada di gambar. Lalu yang kedua adalah balancing delay atau ketidakseimbangan, yaitu mengukur rasio waktu luang di seluruh lintasan perakitan. Seperti itu juga rumusnya yang tertera pada PPT saya. Lalu ada dampak kuantitatif lini baru, yaitu ada beberapa poin, yaitu indikator performa, kondisi awal, kondisi usulan, dan dampak efisiensi. Lalu yang pertama adalah total waktu operasi lini. Pada indikator performa yaitu ada total waktu operasi lini, waktu siklus terbesar atau bottleneck, jumlah stasiun kerja atau SDM, lini efisiensi lintasan, balance delay, dan penumpukan WIP atau work in process. Lalu pada kondisi awal seperti itu ada pada yang poin pertama ada 222,66 detik per batch. Lalu ada 74,79 detik per batch. Lalu ada 7 stasiun atau 7 orang. Lalu ada 42%, 57%, dan 3.279 unit. Lalu kondisi usulan yaitu sebaiknya dari kondisi awal itu dari 200-an menjadi 188,55 detik per bench. Lalu dari 74 itu kondisi usulannya itu menjadi 59,4 detik per bench.
Lalu dari 7 stasiun atau 7 orang, kita usulkan menjadi 4 atau 6 stasiun atau orang. Lalu dari 42% kita usulkan menjadi 79,83%. Dan dari 57% kita usulkan menjadi 23%. Lalu dari penumpukan VIP sebanyak 3.000 sekian kita usulkan menjadi 650 unit. Dapat efisiensinya yaitu dari yang pertama itu turun 15,31%, lalu turun menjadi 21,06%, lalu yang ketiga turun menjadi 42,8% atau hemat 1 SDM, lalu naik 37,83%, lalu selanjutnya turun menjadi 34,00%, lalu turun lagi yang di selanjutnya turun lagi menjadi 80,18%. Lalu di sini ada perbandingan efisiensi lini, yaitu lini efisiensi awal sebesar 42%, lalu efisiensi target itu mencapai 79,83%. Lalu dari balance delay awal dari 57%, kita menjadi balance delay targetnya menjadi 23%. Melalui penyimpangan lintasan, efisiensi stasiun melonjak mendekati standar ideal industri, meminimalkan idle time secara radikal. Dampak kuantitatif dan kualitatif dari yang tadi kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah reduksi produk cacat, yaitu menurunkan tingkat kerusakan produk hingga 40% dari 216 ke 129 unit harian. Lalu membawa tingkat defect di bawah ambang batas toleransi perusahaan, yaitu kurang dari 3%. Lalu ada continuous flow, yaitu mewujudkan kelancaran produksi dengan meniadakan penumpukan masif antar stasiun serta mengeliminasi rework dan ternilai tambah. Lalu ada indeks produktivitas, yaitu indeks produktivitas final keseluruhan departemen pengisian peningkatan dari semula hanya 0,61 menjadi 0,85 setelah dilakukan implementasi. Lalu ada tantangan lini produksi awal, yaitu yang pertama adalah kendala kronis labeling, yaitu stasiun labeling awal memiliki waktu siklus timpang sebesar 74,79 detik per bench, menciptakan bendungan work in press atau raksasa hingga 1.524 unit di satu titik. Kerugian gerakan atau motion waste ini adalah pemborosan gerakan atau motion idle, membuang 10,5% detik per bench tanpa disadari. Gerakan sia-sia melenyapkan potensi output sebesar 704 unit per produk per hari. Lalu struktur pemborosan waste seperti gambar yang tertera di sini, yaitu waktu menunggu yaitu 78%, waktu Universal Motion 16% sekian. Lalu defect atau cacat produk mencapai 5%. Berarti di sini struktur pemborosan yang paling tinggi adalah menunggu, yaitu waiting atau menunggu sebesar 78% sekian. Lalu saran dan rekomendasi lanjutan yaitu adalah yang pertama adalah manajemen visual atau Kanban dan Andon, menerapkan sistem pembatasan lantai visual untuk menekan jumlah transit VIP maksimal 650 unit secara konsisten. Lalu menghentikan suplai otomatis secara bottleneck terjadi. Lalu yang kedua adalah implementasi ergonomi makro, yaitu mendesain ulang tata layout stasiun kerja baru, terutama stasiun gabungan atau capping, agar komponen penutup jerigen mudah dijangkau demi mengeklis pemborosan segerakan. Lalu yang ketiga adalah cross training untuk fleksibel SDM, melatih semua operator agar memiliki keahlian silang atau multi skilling untuk menjaga kestabilan cycle time stasiun di batas aman, yaitu 59,04 detik per bench meski terjadi rotasi kerja. Dan itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih.